Di sebuah sudut kota yang mungkin tak banyak orang tahu, ada sosok perempuan hebat yang tak pernah lelah menyalakan cahaya lewat semangat dan ketulusannya. Perempuan hebat, inspirasiku, kisah Bu Noni, Kartini masa kini sang pegiat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari spesial kali ini, kita lagi berada di Taman Bacaan Masyarakat Sukamulya yang pastinya banyak banget inspirasi di sini. Dan lebih spesialnya lagi, kita mau ngobrol sama Kartini masa kini. Bisa dibilang Kartini masa kini yang ini adalah orang yang berfokus di bidang literasi, yaitu Ibu Noni. Benar banget, pada hari Kartini kali ini kita tidak melulu berbicara mengenai sejarah, tetapi kita bisa langsung mengenal Kartini masa kini melalui kisah nyata dari perempuan inspiratif dari kegiatan sehari-hari. Nah, kita langsung aja nih kita ngobrol dan kita gali kisah yang luar biasa bersama Ibu Noni. Nah, Bu, boleh diceritain nggak nih kira-kira awal mula berdirinya Taman Baca Masyarakat itu seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih Teh Gita sama Teh Anggita. Alhamdulillah sih Taman Bacaan Masyarakat Sukamulya Cerdas ini berdiri pada tahun 2023. Nah ini berdiri ini mungkin ada latar belakangnya ya, latar belakang kenapa saya mendirikan Taman Bacaan Masyarakat. Nah di sini dulu saya bersama tokoh masyarakat, bersama RT RW, bersama kader PKK, bersama Karang Taruna juga, pemuda dan sebagainya. Kita berkoordinasi dan sebagainya dengan mereka untuk mendirikan Taman Bacaan Masyarakat ini. Saya berpikir waktu itu waktu pertama kali datang ke daerah Cinambo ini, Cinambo Kota ini, karena dulu saya di Sumedang dan dibawa suami ke sini dan setelah itu melihat daerah di sini beda banget dengan di Sumedang mungkin ya, beda banget itu. Tapi mohon maaf bukan apa namanya menjelekkan daerah sendiri ya, bukan sebenarnya nggak jelek sih, cuma saya melihat dari kacamata saya sendiri bahwa anak usia dini itu di sini kayaknya kurang perhatian dari orang tuanya. Nah dulu saya waktu datang ke sini hanya bawa 3 dus itu buku ya, isinya bukan apa-apa. 3 dus yang besar itu buku-buku, itu buku dari mulai buku anak usia dini sampai lansia ada di situ. Dan saya bikin semacam taman bacaan kecil ya di situ. Nah setelah saya koordinasi dengan warga, maka dari itu jadi agak besar. Tempatnya waktu itu di rumah saya sih tempatnya TBM itu. Nah udah kita kerjasama dengan yang lain lah pokoknya. Yang intinya, kenapa saya bikin? Karena tadi pertama anak usia dini sepertinya belum ada perhatian dari orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk di tempat kami ini di sini, di daerah sini, orang tuanya itu adalah kebanyakan adalah home industry. Mungkin karena dekat pasar. Nah, untuk itu, untuk kegiatan untuk mendidik anak itu sebenarnya kurang, karena dia mengurus dagangannya ya, dagangan yang mereka bikin. Akhirnya anak-anak suka saya ajak ke rumah saya untuk belajar bercerita, mendengarkan dongeng, terus juga mewarnai, dikasih buku-buku untuk mereka urat-urat dan sebagainya. Terkadang mereka makan di situ, mandi di situ, sampai tidur juga di situ. Nah, pernah kalau saya kaget ya, pas tidur di situ pagi-pagi udah dimandiin, udah dikasih sarapan, turun sama anak saya ke bawah ya. Orang tuanya ada nggak nanya, nggak bilang terima kasih atau apa gitu ya, anaknya udah cakep lagi, yang tadinya banyak dah dan sebagainya ya, udah bajunya udah pakai baju anak saya juga. Kalau anak kita kalau pergi main setengah jam juga kita dicari, atau yang setengah jam lah 10 menit juga dicari, mainnya di mana nih. Kalau itu mainan aman bareng anak-anak lain nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ini kurang aman, kita yuk pindah ke sana ke TBM gitu mainnya gitu. Tapi kalau orang tua yang di situ cuek nggak nanyain gitu. Saya kaget kok anak-anak sendiri kumaha lamun hilang gitu ya kalau kata saya. Nah suatu hari ada tetangga yang sebelah yang depan gitu hilang ayamnya. Nah dia nanya ke saya juga, saya lagi di situ berdiri. Nah Bu melihat ayam saya enggak, katanya. Terus sampai orang-orang yang ada di situ tanya, melihat ayam saya yang hilang enggak gitu. Saya nanya, emang Bapak kehilangan ayam? Iya, tuh ayamnya ayam apa, ayam jago katanya gitu. Oh berarti kalau Bapak kemarin anak Bapak tidur di tempat saya semalam hilang nggak dicari, kalau ayam dicari, kenapa Pak? Saya nanya gitu. Udah gitu dia diem aja gitu.
oh berarti lebih di sini lebih berharga ayam daripada anaknya ya gitu, saya bilang gitu gitu. Nah, dari situ saya berpikir banget gitu. Oh, ternyata belum mengerti orang tua. Nah, berarti ini harus ada parenting buat orang tua Iya, ya. Iya, Nah, benar. nanti bagaimana cara mendidik anak dan sebagainya ya. Tadi tanah udah itu, udah gitu. Terus saya di TBM itu udah berdiri ya TBM. Saya kegiatannya seperti itu, ada parenting untuk orang tuanya dulu nih. Terus saya juga mendirikan PAUD, itu bukannya anaknya dulu dibelajar, tapi orang tuanya yang dibelajarkan dulu selama setahun itu. Orang tuanya baru setelah orang tuanya mengerti, kita pendidikan yang abstrak atau yang konkretnya ke anaknya, baru itu didirikan seperti itu. Terus juga yang kita juga melihat sisi perempuan di sini ya, perempuan-perempuan itu. Usia 15 sampai 55 tahun itu usia produktif, banyak yang tidak bisa membaca gitu ya. Karena waktu itu kenapa saya tahu? Saya tidak tahu ada data dan sebagainya, yang jelas eh, tetangga saya yang ini ada, tetangga saya ada satu dari yang jualan kok tidak bisa baca gitu. Ternyata kita kita ini sekelurahan ternyata banyak, kita dengan kader waktu itu ya, dengan kader, dengan pengelola dari TBM mengadakan untuk pelatihan, dan kita ditanya di apa, ngisi gitu ya, ngisi data, ternyata mereka tidak bisa menulis gitu. Ternyata ya tahunya dari situ, dan ibu tulisan aja dan saya nggak bisa menulis, ini sasaran kita karena tidak bisa menulis. Nah kita ajarkan juga waktu itu. Nah setelah itu mungkin itu ya latar belakang kenapa saya bikin TBM, melihat dengan kacamata sendiri di daerah sini seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya TBM itu bisa untuk meningkatkan atau istilahnya bisa menginformasikan lah, yang menginformasikan apa yang mereka butuhkan. Jadi apa TBM itu adalah jawaban persoalan yang ada di sini. Gitu. Menurut saya sih itu. Cukup Gitu. miris ya Bu, Iya. padahal di tengah kota Bandung gitu Iya. ya kondisinya, tapi ternyata ketika Ibu terjun langsung ke masyarakat, banyak gitu ya Bu, ternyata ibu-ibu atau perempuan di luar sana tadi yang Ibu bilang nggak bisa nulis, ada yang belum bisa baca, Iya. kayak gitu. Berarti sebetulnya berawal dari keprihatinan Nah, ibu juga iya. ya mendirikan TBM. Nah berarti kan tadi ibu juga bercerita katanya dulu di Sumedang dulu baru ke Bandung. Nah kalau dulu apa yang membuat ibu tertarik sama dunia literasi gitu Bu sebelum mendirikan Taman Baca Masyarakat? Iya. Nah, mungkin sepertinya kalau saya dengar-dengar orang-orang yang suka dengan buku lah gitu, ada latar belakangnya ya. Iya. Saya juga dulu yang ingat saya gitu, yang ingat saya. Saya kan dulu tidak di orang tua ya, saya di kalau kata Sundanya saya diem di nenek, jadi dikukut gitu ya gitu tuh sama nenek gitu di Sumedangnya. Itu kalau siang itu, kalau pas siang itu waktu makan tuh ya. Jadi waktu makan itu semua keluarga kumpul di situ. Nah, kumpul di situ nunggu makan siang. Nah, si nenek sama yang suka ngebantuin itu di dapur masak, kita di situ. Jadi sambil nunggu nenek masakannya beres, kita sebelum makan itu bawa buku. Nah, si kakek ini bawa buku. Jadi biar bukunya tuh yang saya ingat itu Wawasan Hussein Hasan dan Wawasan Munding Layap gitu. Nah, buku itu dikelilingi kan dibaca, tapi melalui 17 buku itu ya, yang ada Asmarandana, Kinanti, Dangdanggula, Sinom ya, kayak gitu dikelilingkan gitu, dari mulai bibi, uwa, kan kumpul di situ keluarga kalau makan siang itu, uwa, nenek, kakek, terus siapa lagi gitu ya, anak-anak uwa yang sudah bisa baca gitu, terus di sana kita di waktu itu di meja makan yang gede gitu, jadi ngumpul di situ. Tapi giliran giliran ke saya dilewat gitu, karena saya belum bisa baca gitu. Terus saya nangis, kok dilewat gitu, karena saya belum bisa baca. Nah, baru saya inget lupa gitu waktu itu. Saya juga suka diajak ke TK sama saudara yang guru TK waktu itu ya, TK Aisyah di Sumedang. Nah itu malah setelah itu saya nangis, diajarin membaca. Akhirnya saya bisa. Waktu saya ingat waktu itu saya majalah Bobo ya, majalah Bobo sudah ada, majalah Bobo itu saya dikasih baca majalah Bobo. Terus juga ada bacaan Lima Sekawan ya, Lima Sekawan kayak gitu, itu tahun 70-an ya, Lima Sekawan kayak gitulah. Nah mungkin dengan adanya itu makanya kita ada apa namanya istilahnya kesininya jadi suka buku gitu ya, karena kita dikenalkan dengan buku-buku gitu. Terus kita di dapur ada buku, di kamar ada buku, di tempat ini juga ada buku-buku gitu ya. Jadi mana-mana ada buku gitu. Jadi kita kalau duduk di depan TV ada buku, di meja makan ada buku gitu kan. Terus kita bahkan di WC juga ada buku gitu, ada buku gitu. Di setiap tempat ada buku. Nggak banyak sih bukunya mah, cuma beberapa, tapi ada di setiap tempat. Termasuk di kamar. Sebelum tidur dibacakan dulu. Siapapun yang tidur di situ, mau nenek, mau kakek, mau siapapun, didongengkan dulu kita. Dibacakan buku atau didongengkan.
Itu makanya sekarang jadi suka baca itu karena gitu mungkin teh gitu ya. Nah seperti itu gitu. Itu mungkin ya. Berarti berawal dari keluarga ya Bu. Iya, Memang iya, keluarga dari tuh sangat membentuk Iya. karakteristik anak ya Bu ya. Betul. Makanya saya setuju sekali pemerintah ada kolaborasi ya, sinergis antara gerakan literasi keluarga, gerakan literasi sekolah, dan gerakan literasi masyarakat. Di keluarga tadi teh kalau jadi jangan sampai ibunya main HP, anaknya disuruh baca, Iya. tidak akan dengar. Tapi ibunya baca, tentu anaknya akan ikut membaca. Karena suka membalikan, ibu aja main HP, kenapa saya nggak boleh, gitu kan? Kenapa saya harus baca? Ibu juga harus baca. Nah, ibunya memberikan contoh yang bagus, membaca. Bahkan anak-anaknya juga baca di belajar baca gitu ya. Apalagi harus sudah memaknai baca gitu kan gitu. Nah terus kalau dari keluarga dia main atau dia sekolah, di sekolah harus juga menemukan waktu. Bapak Anies Baswedan ya waktu itu 15 menit membaca, itu saya setuju banget. Nah itu waktu itu di sekolah itu ada gerakan literasi sekolah. Nah saya juga waktu itu terlibat di Kota Bandung. Nah itu di sekolah 15 menit sebelum masuk membacakan buku, tapi bukan buku pelajaran tapi buku cerita. Jadi dari misalkan dari 40 siswa, satu siswa bolehlah membeli buku yang nggak usah yang mahal, yang buku cerita mah ada yang 10.000 juga ya, kayak Bang Merah Bang Putih gitu ya, anak-anak SD, anak-anak SMP. Nanti dari 40 rolling jadi 40 harian gitu kan. Nah itu gerakan literasi sekolah dari keluarga sekolah. Nah dia main di masyarakat, ada TBM, di TBM banyak buku, jadi nah itu kolaborasi sinergis dari dia di rumah menemukan buku, di sekolah menemukan lagi buku, di masyarakat bermain ada lagi buku. Nah itu saya setuju sekali dengan kolaborasi semacam itu. Saling membantu Nah, Bu ya. saling membantu. Antar ini, Otomatis kalau gitu literasi akan berjalan bagus di kita. Gitu. Kalau Teh Anggi sendiri nih, kalau ingat gitu dari kisah tadi Bu Noni sedikit bercerita, jadi ingat salah satu tokoh nggak sih Teh? Bener banget ya kita jadinya ingat sama Ibu kita Kartini. Kalau zaman dulu kan Ibu kita Kartini memperjuangkan hak para perempuan untuk bisa berpendidikan lebih tinggi. Nah, jadi aku juga ingat banget nih, apalagi tadi Bu Noni bercerita pas kesini banyak ibu-ibu usia produktif yang ternyata belum bisa membaca dan menulis gitu kan, miris banget ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri nih, perempuan zaman sekarang tuh perannya kayak gimana sih Bu di dalam bidang pendidikan? Nah, sebenarnya sih terlalu miris ya kalau kita dengar berita gitu ya, seorang ibu yang tega membunuh anaknya gitu kan, ada kan berita-berita seperti itu. Terus juga perkosaan anak-anak gitu kan, itu kan memang jauh dari literasi ya, gitu. Iya. Artinya pemahaman dari informasi itu kan ya. Jadi saya mengharapkan kalau Teh Anggita bilang tentang Kartini ya, kita juga bagus juga itu Ibu Kartini kan itu emansipasi buat wanita ya. Nah beliau memperjuangkan bagaimana wanita bisa, jangan sampai hanya laki-laki aja yang bisa duduk di tingkat pejabat gitu ya. Kan perempuan juga harus bisa. Tapi menurut saya intinya bukan itu. Intinya si perempuan itu justru bisa mendidik anak-anaknya. Yang penting itu. Kalau sudah bisa mendidik anak-anaknya, otomatis si anak akan bagus lah didikannya ya. Jadi tidak sampai seperti zaman sekarang gitu. Tapi insya Allah kalau memang literasi bagus, paham dengan literasi, jadi paham dengan informasi yang ada, ibu-ibu otomatis akan bisa bagus untuk mendidik anaknya juga seperti itu. Kalau boleh jujur nih Bu, selama Ibu menjalankan TBM ini, ada nggak sih Bu rasa capek gitu yang kadang menyelimuti hati atau fisik Ibu gitu dalam menjalani TBM ini? Nah, itu mah memang kembali lagi ke kitanya ya. Iya. Karena mungkin senang dengan literasi, dengan buku, dengan pokoknya di dunia literasi aja gitu. Yang pertama harus senang dulu sih. Kalau tidak senang, tentunya akan bilang capek gitu. Tapi kalau ibu kan senang, jadi walaupun kata paribasanya kata Sunda ya, tidak jangan sampai seperti anak-anak sekarang ya. Saya bikin TBM pojok baca di setiap RW. Nah anak-anak bilang gini, Karang Taruna gitu, atau termasuk ibu-ibu PKK juga bilang gini, emang kita dikasih upahnya berapa gitu. Orang saya dari tahun 2002 sampai sekarang tidak ada yang ngasih upah gitu ya. Itu adalah kegiatan sosial yang mau dan peduli gitu kan. Nah tapi alhamdulillah tidak berkekurangan gitu kan, walaupun kita tidak ada penghasilan dari TBM gitu maksudnya. Tapi kita juga kan di lain sisi ada kegiatan-kegiatan yang memang harus menghasilkan gitu ya.
TBMA itu hanya sosial aja, tidak ada kata capek gitu, enggak ada. Justru pengen terus kalau minggu ini, aduh minggu ini kegiatan yang sudah diprogram tidak terlaksana, kita malah jadi beban ke kitanya, jadi beban itu, jadi PR ya ke kitanya. Kita nggak bisa ngerjain padahal waktu minggu kemarin kitanya sakit atau ada pengelola yang lain sakit gitu. Nah kita tidak bisa mengerjakan hal itu. Tapi tidak ada bagi ibu kata capek gitu ya. Itu seperti itu Neng Anggita ya. Wah, jadi terpacu ya Bu ya ketika Terpacu. ada program yang nggak terlaksana, Nah, wah harus itu. dikejar lagi Nah, nih. dulu ada 7 anak yang datang ke TBM ibu ya. 7 anak itu rambutnya teh sampai gimana ya? Kayak burung parkit gitu, Ah, merah, iya. kuning, hijau gitu ya, ke atas Terus gitu. tajam-tajam gitu ya Bu ya. Kesininya kan gundul gitu, kesininya rambutnya di tengah aja. Terus dia antingnya juga gede-gede. Terus di hidungnya, terus di lidahnya ada kayak semacam paku gitu ya. Piercing. Paku payung, bukan paku payung, paku apa sih? Jarum pentul ya, jarum pentul kayak gitulah. Dia ngomong selalu di lidahnya ada, terus di sininya ada, di telinga ada. Terus juga penuh dengan tato. Datang ke sini, orang-orang yang lihat, ibu apa sih itu suka maling kata tetangga. Tapi kan masa sih dia mau ketemu saya ya, terus ketemu kita di sini udah ngobrol. Emang dari mana? Saya mau ke Ibu Noni gitu. Terus mau apa? Saya mau ikutan literasi gitu. Terus nanti saya mau ikut sekolah karena di sini juga ada istilahnya kesetaraan ya untuk orang-orang anak-anak yang memang DO sekolah. Kalau dari sekolah formal kan dia otomatis didepak karena dengan merokok aja udah didepak ya. Terus apalagi dengan narkoba gitu ya, dengan miras gitu. Dia sama ibu gitu sok silahkan boleh masuk ikut di sini literasi waktu itu. Tapi kamu harus buka semua atribut kamu. Terus dia datang lagi 3 hari kemudian. Kalau saya ikut ke sini syaratnya apa aja? Yang penting syarat kamu atributnya buka semua. Dia dibuka semua, rambutnya dicukur, garundul semua, bajunya juga nggak deki lagi. Kata saya celana juga harus nggak boleh yang yang bolong gitu. Ibu dah ini mah dari tokonya, jangan beli yang bolong, belinya yang bagus kata saya itu ya. Jangan pokoknya yang bagus. Udah datang ke sini dah. Itu tuh sebenarnya anak-anak SMP gitu ya, anak-anak SMP. Iya, masih di bawah umur sebenarnya. Nah waktu itu saya ajak literasi di sini. Kalau kita ada gerakan minggu membaca ke masyarakat, ada mobil dari perpustakaan Kota Bandung ya waktu itu. Nah dia yang ngebagian bukunya ke orang yang hadir di situ, semua dibagi buku karena gerakan minggu membaca itu ada salah satu acaranya selain mengenalkan 6 literasi dasar nih, yang ada yang pertama adalah untuk baca tulisnya. Semua yang datang di situ mau yang jualan mau yang apa semua harus baca buku, wajib baca buku dalam waktunya hanya waktu itu 10 menit. Karena kita punya gerakan gemes ya, gerakan 10 menit membaca sehari. Nah itu yang paling ini di sini adalah gemes ya. Siapapun yang datang, tadi yang kita nggak baca dulu ya, baca 10 menit harus Di akhir nanti kita baca kita gemes dulu. siapapun nanti yang mau tamat mau enggak yang baca itu, dia akan boleh disimpan bukunya, nanti datang lagi kalau yang mau, aduh tadi itu bacanya bukunya rame gitu ya, jadi boleh datang lagi. Sama kalau kita lagi gemak juga, siapapun yang baca itu nanti harus diceritakan di depan buku bacanya. Dan waktu itu Pak Camat, Pak Lurah selalu datang ke acara gema itu, dan mereka memberikan reward ke anak yang menceritakan kembali isi bacaan yang dibaca seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke anak-anak pang, mungkin karena dia selalu nganterin buku ke orang-orang, masa sih orang-orang baca kita enggak ya? Iya, akhirnya dia balik megang buku, akhirnya dia ikut juga baca ikut gitu. baca juga ya. Kamu harus membaca enggak? Kamu jangan minum lagi. Kamu jangan jangan jadi anak banget enggak. Kalau anak-anak muda seperti itu otomatis tidak didengar. Maka dari gerakan-gerakan seperti itu, akhirnya dia ikutan baca. Bu saya tadi baca itu bu eta bu cina gitu ya. Itu teh penyakit ini teh anu saya bu baca buku yang tentang kesehatan. Bagus kan? Yang ini nggak baca jadi tahu ini informasi dari sini kan gitu. Jadi tukar informasi. Gening bu, eta teh narkoba teh nggak boleh. Tah kamu baca, baca tuh kan jadi tahu sendiri kan. Nah, karena ketidaktahuan anak-anak jadi terjerumus ke narkoba, ke miras dan sebagainya. Karena ketidaktahuannya itu harus bagaimana. Maka dari itu ibu di TBM kerjasama dengan kepolisian, juga dengan keagamaan, Pak Ustadz, juga dengan kesehatan. Waktu itu kita dengan akper bakti kencana tentang kesehatan. Dia vulgar menceritakan tentang ini loh kalau kamu seks bebas seperti ini, alat kelaminnya diperlihatkan. Dia bilang, cuma gitu doang ya. Jadi dia takut gitu. Jadi ngerti gitu dari gambar itu.
semua. Terus kamu kalau minum, nih otak kamu 3 belahan otak yang kena. Kalau kamu miras, kamu minum pil gitu, pil narkoba gitu ya. Ini 4 belahan otak yang kena. Dan yang lebih parah ini 5 belahan otak kalau kamu nonton situs porno. Itu ya kata kesehatan. Itu cuma itu. Nah dari itu sering selama 6 bulan kalau nggak salah. Terus dari kesehatan, dari keagamaan. Kata Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz tolong jangan mapatahan, jangan ngasih amanah apapun nasihat dan sebagainya, jangan. Bapak hanya nanyakan ke anak, kalau sekarang di kesetaraan lagi materi apa, atau di TBM lagi materi apa misalnya. Dia ada yang bilang tentang sholat, ya. Terus ada yang nanya, sok boleh nanya. Misalkan dia bilang, Pak Ustadz kalau saya banyak tatonya boleh nggak sholat? Nah dari situ dia ngembangkan gitu si Pak Ustadznya sampai bagaimana tentang Al-Qur'annya, bagaimana tentang dalilnya dan sebagainya, semuanya lah dibahas. Terus juga dari kepolisian, si polisi bercerita, kalau kamu jadi pengedar ini loh undang-undangnya, kamu jadi pemakai ini undang-undangnya. Nah ini hukumannya seperti ini kamu. Dia tahu dari penerbangan itu, saya memang ngasih tahu, kamu jangan minum lagi ya, kamu jangan enggak akan didengar. Kita mengajarkannya dengan kasih sayang mereka. Itu waktu itu dari 7 orang jadi waktu itu jadi 32 orang, dari 30 akhirnya sampai 100 sekian. Dan itu karena ketuanya di sini ikutan. Ketua gengnya Bandung Timur itu. Waduh, anak PAN sebenarnya. Nah, tapi yang aktif hanya setengahnya yang aktif. Kumpul di sini setengahnya, selalu diberikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Akhirnya dari yang 7 anak itu, akhirnya dia dari paket A, paket B, paket C. Akhirnya saya kerjasama dengan perusahaan yang ada di sini. Akhirnya ada yang kerja di pabrik karet, pabrik obat-obatan binatang, terus pabrik susu, terus di Ubertos ya di mall gitu. Mereka ada yang jadi OB, ada yang jadi diproduksi dan sebagainya. Dengan saya sekolahkan di paketnya dengan ijazah kesetaraan paket C yang setara dengan SMA. Nah itu alhamdulillah kerja, dan sekarang ada yang dilanjutkan ke apa namanya, ke perguruan tinggi. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi karena kita ngajarkan ke mereka ini digital. Akhirnya ke STIMIK Jabar karena digital itu ya, jurusan digital. Akhirnya dari yang 7 itu ada yang kerja sekarang, katanya gajinya udah lumayan di Cicukang itu, di pabrik apa gitu. Asalnya diproduksi jadi situ betul. Asalnya diproduksi, sekarang jadi disetap, dan gajinya asalnya 3 juta sekarang udah 5 juta sekian. Nah itu tuh para anak itu sama ibunya nggak boleh ikutan literasi, nggak boleh ikutan kesetaraan. Ngapain? Presiden sudah ada, menteri sudah ada, pulang di depan teman-teman. Si anak minta perlindungan ke saya, jadi dengan lihat matanya ke saya, oh minta perlindungan. Saya cuma bilang gini, turutkan dulu ibunya, pulang dulu, pulang aja. Disuruh jualan air kopi gitu ya di depan ada orang di depan dekat pasar. Anak berut pulang aja. Akhirnya kesininya dia sembunyi sekolahnya, sampai paketnya sembunyi, nggak pernah tahu orang tuanya. Kita kelas malam ngambilnya karena ketakutan kalau kelas siang. Akhirnya dia sekarang sudah nikah, dan alhamdulillah beberapa anak dari STIMIK Jabar udah pada kerja. Itu karena kerjasama, sekolahnya gratis dari awal, nggak bayar. Nah gitu, seperti itu. Ibunya datang ke sini yang itu katanya mau menyelokkan anak karena tidak ada turunan sekolah, katanya tidak. Makanya semua di sini di literasi di PKBM di sekolahnya anak-anak. Itu. Oke, berarti banyak sekali ya Bu ya lika-likunya gitu. Terus Ibu juga menghadapi berbagai karakteristik masyarakat. Nah, dari situ Bu, momen apa sih Bu yang bikin Ibu terharu gitu ketika menjalankan PBM? Iya, betul. Banyak sih ya yang tantangan ya, diantaranya itu ada yang kita momen menyenangkan, ada juga yang mengharukan gitu ya. Nah tapi bagi saya gitu menyikapinya ya biasa-biasa saja sih, nggak terlalu gimana gitu ya, kembali lagi ke sikap kita gitu. Nah itu yang terharu memang. Kalau tadi kita cerita tentang anak pang, ada anak jalanan gitu ya, yang bukan sebenarnya orang sini gitu ya. Bapaknya tukang ojek, ibunya buruh cuci gitu. Dia minta uang ke bapaknya, sementara bapaknya belum dapat duit. Nah, sama bapaknya yang tukang ojek itu nggak dikasih karena belum dapat uang. Ibunya juga sama, belum dapat. Akhirnya bapaknya dikejar anaknya pakai bawa golok dikejar. Ngeri gitu kan, terharu banget itu. Serem banget. Nah, akhirnya si anak si bapaknya sembunyi di sini. Si anaknya tidak berani masuk sini karena ada saya, takut dengan saya gitu.
sebenarnya saya tidak menakutkan karena kita dengan kasih sayangnya, cuma mereka seger mungkin kalau gimana kalau ditegur gitu ya. Pas besoknya sekolah saya tanya anaknya, bapaknya pulang udah, karena anaknya udah sekolah, anak sekolah bapaknya sampai tidur di sini gitu ya. Bapaknya pulang, anaknya sekolah, tanya anaknya, kenapa kamu kemarin ya? Itu ceritanya minta uang nggak dikasih. Dia kamu mah minta uang juga buat minum gitu ya, buat beli minuman. Atau kamu tuh harus kasih, oh saya kasih tahu mereka gini si anaknya. Akhirnya mungkin dia berpikir, ya udahlah berenan nggak dendam lagi ke bapaknya. Udah. Kamu tuh kerja atau apapun udah kamu tuh udah pakai C, sekarang udah boleh kamu boleh jadi tukang parkir. Yang penting kamu bagus jadi apapun sikap kamu, tidak di tempat parkir tidak minum, tidak apa dan sebagainya, sok silakan gitu kan. Sementara itu uang halal gitu kan. Iya. Akhirnya dia jadi tukang parkir dulu. Nah setelah jadi tukang parkir lama-lama ada yang ngajak, mungkin dia kerja di pabrik apa gitu, kertas atau plastik gitu ya, saya lupa. Alhamdulillah sih udah kerja sekarang, udah rumah tangga. Itu. Terus ada lagi yang mengharukan itu ya. Kita punya kelas perempuannya yang usia produktif, usia 15 sampai 55 tahun yang memang tidak bisa membaca. Nah, anak-anak yang ibu-ibu itu yang tidak bisa membaca di sekolah kan di sini namanya keaksaraan fungsional ya di TBM ini. Sampai sekarang ibu-ibu itu kan kalau yang namanya orang kalau yang namanya kebodohan itu identik dengan kemiskinan. Iya, betul. Otomatis karena miskin ya anak-anaknya juga tidak sekolah kan. Ada satu anak yang sekolah di sini, anaknya PAUD gratis, kakaknya sekolah di sini, perempuan ya. Iya. Kakaknya perempuan sekolah di sini. Terus adeknya juga laki-laki di sini, paket B, kakaknya paket C. Si adeknya kerja di Bali, ada yang ngajak tukang kredit, tadinya ngereditkan, cuma sama yang ngajaknya tuh nggak diajakkan lagi karena rugi terus katanya, udah nggak bisa teh mungkinnya. Nah akhirnya terlunta-lunta di Bali. Nah setelah di Bali dia ketemu temannya kerjaannya itu pasang tato gitu, tapi tatonya tato bohongan gitu ya, tato temporer. itu tato yang bohongan itu. Nah dari hasil itu ternyata banyak orang-orang, dia mah asalnya kerja gitu, nah sekarang sudah sendiri. Dia setiap bulan ngirim uang ke ibunya itu 15 juta karena sisa makan dan rumah katanya, karena banyak yang apalagi orang barat katanya lumayan mahal bayarnya gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang ngirim ke ibunya 15 juta, 15 juta, 15 juta. Ada kalau nggak salah selama 3 tahunan. Akhirnya si ibu bisa beli rumah, katanya di Tanjung Sari sekarang ya rumahnya teh. Dengan harga rumah itu katanya sih 75 juta gitu. Rumahnya pakai rumah sederhana, dipotokan ke saya juga rumahnya sederhana. Alhamdulillah kan bisa ngangkat derajat orang tua dari situ ya, dari literasi itu anak-anak itu saya terharu banget, itu Alhamdulillah ya Bu ya, berarti dari TBM ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi banyak orang gitu ya Bu ya. Bahkan bisa mengubah nasib juga gitu. Betul. Dan alhamdulillah di sini juga ternyata kemarin kita dapat penghargaan dari Bapak Menteri Nadiem ya waktu itu, TBM kreatif rekreatif gitu. Kita dinilai kan itu ya. Yang menilainya itu kaget kenapa waktu itu pas dinilai kebetulan ada Pak Lurah Pak Camat di sini kan, kita lagi merencanakan program Cinamo waktu itu. Semua pertanyaan yang dijawabnya sama Pak Lurah dan Pak Camat itu kenapa kok tahu kata yang nanya yang menilai itu, karena kita kalau program bareng Pak Lurah Pak Camat gitu, makanya Pak Camat minta apa aja sih programnya sok di sini gitu, diminta yang berhubungan dengan masyarakat, akhirnya didanai setiap kegiatan oleh Pak Camat. Jadi untuk mami, untuk segala didanai oleh kecamatan seperti itu, termasuk juga kelurahan sama didanai untuk kegiatan seperti itu. Itu juga salah satu momen yang paling bangga bagi kami ya itu ya, karena merasa diakui gitu ya, merasa diakui. Keren banget. Jadi udah terkenal ini senasional ya Bu ya. Karena langsung dapat penghargaan dari Pak Menteri. Iya, karena waktu itu saya juga jadi narasumber walaupun kita online, yang mendengarkannya se-Indonesia. Keren banget. Yang penting saya ya, jadi saya mau ngomong aja kayak gini gitu ya. Ternyata yang melihat tuh saya lihat di YouTube, Masya Allah ini se-Indonesia gitu. Bahkan teman-teman saya yang di Papua, yang di NTT seperti itu kan ikut lihat gitu. Seperti itu sih ceritanya. Audiensnya dari Sabang sampai Merauke nih. Iya. Kalau Teteh sendiri, Teh Anggi, juga kan sebagai perempuan yang tertarik di bidang literasi, menurut Teteh penting nggak sih hal-hal kayak gini tuh bagi perempuan muda masa kini gitu? Mempunyai ruang belajar, ruang berbagi kayak gitu. Penting banget, karena kan selain perempuan-perempuan itu belajar di tingkat formal, tapi perlu juga kita
sharing, terus perlu juga kita saling mengetahui gitu. Karena kan nantinya juga kita akan bermasyarakat lebih luas, jadi lebih tahu gimana caranya kita menghadapi berbagai macam masyarakat. Seperti itu. Betul. Gitu. Sebelumnya makasih banget ya Bu Noni udah mau berbagi pada hari ini gitu di hari Kartini yang luar biasa ini. Senang banget bisa berbincang. Jadi kita banyak tahu juga nih, oh ternyata dalam menjadi Kartini masa kini itu bukan dari hal yang besar tapi dari hal kecil yang terus diberbagi dengan ketulusan akhirnya bisa menyentuh banyak hal dan bermanfaat bagi masyarakat kayak Ya. gitu. Apalagi sekarang Teh Gita, yang namanya literasi itu bukan hanya baca tulis ya. Sekarang ada 6 literasi dasar. Di antaranya adalah literasi baca tulis kan, yang tadi itu yang keduanya literasi digital, ketiganya literasi sains, keempatnya literasi numerasi, kelimanya literasi finansial, dan keenam literasi budaya dan keluargaan. Itu semua kegiatan semua ini ada di literasi. Iya, Seperti itu ya. Jadi saling melengkapi Ya, ya. saling melengkapi. Nah, semoga dengan semangat Bu Noni ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, terkhususnya adalah perempuan muda, bahwa jadi Kartini masa kini itu nggak perlu panggung yang besar, tapi diperlukan ketulusan dan keberanian Itulah. untuk memulainya. Siapapun bisa memulainya. Asal orang yang mau dan peduli gitu. Iya, dan konsisten ya Bu ya. Ya, itu.